Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena master aslu mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca dua kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor dua anakku era iso tak warai kalau bacanya itu dua. Jadi andai kan saya ngajar di Pondok Pelosok, saya baca mesti dua kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madkhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madkhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansori. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fatullah, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih yang tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya. Betul ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tambah bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti sama bakas muridnya. Yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Hitami. Ibnu Hajar al-Hitami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali dari yang ngarang ya, mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau membaca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Tulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Tulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, nggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi di depan orang banyak kalau marahin kan nggak baik ya, sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria al-Ansori, Syekh Zakaria al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'ammu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu
apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rabbus. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita akan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunat. Ada akwal kayak fatihah tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek, kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutarid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kula ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana, besok itu saya diminta Gus Riza ngisi sama Gus Riza. Gus Riza itu cucunya Mbah Karim, Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakarepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Lebih foto Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak fatwa Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejet-kejet hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejet-kejet. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal, karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup, senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas, itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting, yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan, nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan, yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk gitu.
Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Untuk... Hanya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawian tapi ya mangan pitik kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniyun munakidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan ngendikan gitu. Li anal walada maniyun munakidun. Jadi sampean itu ya maniyun munakidun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniyun batin mbah tak nonton tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isanging langit nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah, harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau ya'ti faul bima'nal alat, kayak sahur lima yutas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf, agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin tidak tahu saya, pokoknya bacanya dua kali gak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya. Karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri, nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani ya apik ben murid roh makna, tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqa, kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati bodoh. Itu karena itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sama ini koalisi yang baik karena saya punya madzhab sarang sama punya madzhab peloso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako.